Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras. Saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari jurusan Sistem Informasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan tutorial membuat studi literatur review atau SLR. Studi literatur itu apa sih? Studi literatur atau yang disebut SLR itu adalah metode penelitian yang sistematis dan struktur untuk mengumpulkan beberapa sumber-sumber penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Jadi di sini SLR itu bertujuan untuk memberikan gambaran dari secara keseluruhan dari sumber-sumber atau penelitian atau jurnal-jurnal. Prosesnya juga untuk menganalisis literatur yang tersedia dengan cara terorganisir dan terfokus. Langkah-langkahnya itu nanti bisa saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada menentukan judul atau tema yang dibahas. Jadi mau tema tentang misalnya sistem informasi atau tema yang berkaitan dengan sistem informasi atau yang berkaitan apapun temanya itu. Yang kedua, membuat rangkuman penelitiannya. Ntar jadi penelitiannya semuanya dirangkum. Yang ketiga itu menyusun SLR-nya. Ada beberapa tahapan untuk menyusun SLR-nya. Yang keempat, ada memanfaatkan AI atau ChatGPT, aplikasi AI yang sudah modern sekarang. Selanjutnya kita menentukan judul dan tujuan penelitian. Yang pertama itu menentukan judul atau tema yang ingin dibahas. Karena tema yang ingin dibahas, kebetulan judul tema yang saya bahas ini adalah tentang sistem operasi yang masih berkaitan dengan sistem informasi. Mengapa saya mengambil topik itu? Karena sistem operasi itu adalah hal yang fatal atau hal yang sangat-sangat penting di software dan hardware di teknologi. Dia tuh seperti menyambungkan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi makanya saya menjelaskan milih tema itu. Terus yang kedua itu menentukan rumusan masalah untuk penelitian yang dilakukan. Karena temanya saya sistem operasi, jadi rumusan masalahnya itu kita melihat bahwa beberapa daerah atau banyak orang-orang yang masih belum tahu itu apa itu sistem informasi. Jadi simpelnya itu banyak yang masih menggunakan operasi sistem itu atau sistem informasinya itu yang lama dan tidak efisien atau tidak aman, serta kurang pelatihan instalasi dan troubleshooting untuk siswa dan guru. Jadi itu penting karena di era sekarang udah banyak pakai komputer atau handphone. Itu penting sistem informasi untuk menjaga data-data keamanan juga atau menjalankan sistemnya itu. Dan sistem operasi itu sederhananya, simpelnya, kalau kayak di HP dia misalnya HP kalian Android, nah itu sistem operasinya itu Android itu sistem operasinya.
di iPhone itu sistem operasinya kan iOS. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Menentukan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Nah, karena saya di temanya sistem operasi, jadi saya tujuan penelitiannya untuk menganalisis manfaat, kendala, atau dan solusi di dalam penerapan sistem operasi Windows 10 di lingkungan pendidikan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, disesuaikan saja tema dan tujuannya, judulnya apa. Jadi kita bisa menentukan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Itu. Kalian menyesuaikan saja, guys. Selanjutnya, nah ini adalah resum jurnal. Membuat resum jurnal dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas. Jadi tujuannya itu resum jurnal ini tuh kita membuat ringkasan atau kesimpulannya saja dari poin-poin yang pentingnya dari jurnal tersebut. Jadi sebentar, kita lihat di halaman. Nah, misalnya judulnya ini, sistem operasi pada komputer yang paling banyak digunakan. Nah, ini jurnalnya. Itu kita tulis penulisnya, judul penulis atau penelitinya siapa aja, volume terbitan, nomor terbitan, tahun terbit, nama penerbit juga, dan link jurnal terbitan. Kita bisa lihat di sini. Kalau kalian mau lihat link jurnalnya, bisa lihat di sini. Terus kita ambil poin-poin penting dari latar belakang, ada tujuannya, metodologi atau metode yang digunakannya dalam jurnal tersebut, hasilnya, data-data yang menunjukkan apa yang ada di jurnal tersebut, pembahasan, terus kesimpulan, serta tanggapan isi jurnal yang terbaru didapat. Itu dari tanggapan kita sendiri ya guys. Jadi kalau misalnya di jurnalnya itu ada kekurangan atau kelebihan dan lengkap atau tidaknya, kita bisa memberikan tanggapan tersebut. Nah, itu sebenarnya ada buatnya ada 5 banyak, karena kebetulan saya buatnya 5, jadi ya minimal 5 lah buatnya. Ini yang pertama, dan kedua pengenalan sistem operasi juga. Ingat ya, harus berkaitan dengan tema yang dibahas apa. Perencanaan aplikasi pemesanan aplikasi Android. Oke, kita kembali ke topik pembahasannya. Oke, kalau misalnya kita sudah membuat resum jurnal, sudah cukup kita buat resum jurnal. Selanjutnya kita mulai menyusun studi literatur review atau SLR-nya. Di sini kita lihat aja. Oke, di sini judulnya analisis sistem operasi berbasis Windows dan aplikasinya di lingkungan pendidikan, tinjauan sistematis. Temanya sistem operasi. Nah, pertama itu ada abstrak. Ini ada yang versi Inggrisnya dan versi Indonesianya. Kita membuat abstrak. Nah, abstrak maksudnya. Nah, ini abstraknya itu isinya ada tujuan penelitian, terus metode penelitian tersebut,
apa yang pakai, dan teknik penelitian atau simpulan SLR-nya. Nah, selanjutnya kita juga jangan lupa kasih kata kuncinya. Di sini ada pendahuluan, dan ada metodenya, metode dari cara-caranya. Sini saya metode operasi itu menggunakan perangkat lunak autoplay media studio dan menciptakan elemen multi media seperti gambar, media, dan animasi untuk pemahaman mahasiswa. Terus ada hasil dan pembahasan. Jadi hasil dari 5 resume jurnal tersebut itu taruh di sini, bisa ditambahin juga, dan pembahasannya juga ada apa ya, mencakup semua jurnalnya ya bahasannya, dan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini isinya itu ada dari 5 jurnal tersebut. Jadi kesimpulan dari jurnal 1 nih, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5. Nah, terus terakhir kesimpulan dari SLR tersebut. SLR ini itu ditambahin di sini. Nah, dan ini ada daftar pustaka. Nah, ini sumber-sumbernya ya. Nah, itu caranya gampang. Kalian ke Chrome. Di sini, oh ya guys, untuk mencari jurnal-jurnal kayak yang tadi saya tuh, itu pakai Google Scholar aja guys. Jadi kalau misalnya saya mau nyari jurnal temanya sistem informasi, nah jadi Google Scholar ntar ada keluar banyak. Misalnya contohnya yang kayak punya saya. Nah ini, nah ini linknya itu bisa langsung ditaruh di sini, daftar pustaka, atau kalian bisa lihat misalnya yang Mankisaran nih, pengabdian dari itu asal dari mana, kalian bisa lihat sendiri. Ini misalnya dari jurnal Edik Amati. Nah ini sumbernya berarti dari sini. Nah, dari 5 jurnal itu kalian tinggal ambil aja dari situ. Daftar pustaka. Ntar otomatis dia akan dilarikan ke sumber tersebut. Nah, oh ya guys, untuk cara membuat footnote-nya di SLR, sebentar. Ini seperti ini, yang ini nih. Itu mudah guys. Cara membuat footnote-nya, kita bisa memanfaatkan ChatGPT atau AI. Nah, sebenarnya aplikasi AI-nya banyak ya, nggak cuma ChatGPT, ada beberapa yang lain, misalnya Cloud atau saya lupa apa aja nih. Tapi saya biasa menggunakan ChatGPT dan gunakan sebaik mungkin.
Oke, caranya itu kita pertama-tama lihat jurnal yang kita ingin, jurnal kita, terus jurnalnya itu ke linknya ini sini, itu kita pencet site ini. Nah, ini untuk membuat footnote-nya ya guys, menggunakan ChatGPT. Terus kita salin yang APA. Nah, terus kita search ChatGPT. Nah, kita mau pakai ChatGPT untuk membuat footnote. Sebentar guys, ada kendala. Nah, di sini kita coba tolong buatkan footnote dengan baik dan benar, misalnya gitu. Nah, terus kita Ctrl V, kita tadi yang di copy dari APA-nya yang ada di website Google Scholar. Terus kita pencet aja, suruh ChatGPT-nya untuk buatkan AI-nya. Nah, ntar dibuat sendiri. Ini ada macam jenis-jenis gayanya, jenis gayanya. Nah, ini ntar ini kita salin ini salah satunya aja ya. Terus kita lihat di sekarang, ntar kita taruh di sini guys, nih. Dan jangan lupa itu sumbernya yang mana. Misalnya ini yang kutipan yang pertama itu dari yang ini. Nah, sistem operasi memainkan peran yang sangat penting, bla bla bla. Nah, kita kutip yang ini, baru kita taruh di bawah di footnote-nya. Jadi gitu guys. Ya, jadi mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, tutorial cara membuat XLR, menyusunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.